Ya, apakah benar pengangguran di Indonesia akan digaji melalui kartu prakerja? Dan jika benar, bagaimana mekanismenya, apa implikasinya? Akan saya ulas lebih lengkap untuk Anda pada pagi hari ini di Kartu Prakerja ala Joko Widodo. Ya, memang tahun 2020 mendatang, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN kita harus menanggung beban tambahan. Dan kali ini datang dari kelompok masyarakat yang belum bekerja alias pengangguran. Di mana pada awal tahun depan pemerintah akan memulai satu lagi kartu sakti, yaitu kartu prakerja yang disebut kartu prakerja, yang akan ini memakan biaya yang cukup fantastis, yaitu mencapai 10 triliun rupiah dalam APBN 2020 mendatang. Dan 10 triliun rupiah ini akan diperuntukkan untuk 2 juta pengangguran atau 2 juta orang di negara kita setiap tahunnya, mulai dari level fresh graduate atau mereka-mereka yang baru lulus sekolah atau kuliah, hingga pengangguran atau mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Bahkan kata Menteri Ketenagakerjaan, ini tidak ada batasan usia maksimal bagi penerima kartu prakerja ini, sehingga Menteri Ketenagakerjaan yang dulu yaitu Hanif Dakiri pernah mengatakan karena tidak ada batasan usianya atau no age discrimination, bahkan mereka yang berusia 60 tahun dan mungkin sedang atau masih mencari kerja saat ini bisa memperoleh kartu sakti, yaitu kartu prakerja ini. Lantas jika Anda salah satu yang berminat ingin apply menjadi salah satu penerima kartu sakti ini, patut diketahui apa saja insentif menarik yang akan Anda terima. Kita lihat di slide berikutnya. Ya, berikut kami paparkan untuk Anda apa saja rinciannya, berapa biayanya, dan juga insentif yang akan diterima. Yang pertama kita lihat ini ada biaya pelatihan yang bervariasi tergantung program pelatihannya, yaitu mulai dari 3 juta rupiah sampai 7 juta rupiah untuk biaya pelatihannya. Dan kemudian setelah pelatihan Anda akan mendapatkan sertifikasi atau tanda Anda telah menyelesaikan pelatihan tersebut yang dapat dijadikan bukti juga ketika Anda melamar pekerjaan. Dan biaya sertifikasi ini diperkirakan yaitu mulai dari 0 sampai 900 ribu rupiah untuk per orangnya. Dan kemudian ketika Anda masih mencari-cari pekerjaan, masih sibuk apply sana sini, ini ada kabar baik juga karena pemerintah juga akan memberikan insentif pasca pelatihan, yaitu sebesar 500 ribu rupiah per bulannya selama 3 bulan. Jadi kalau 500 ribu kita kali 3, yaitu Anda akan mendapatkan 1,5 juta rupiah, dan itu merupakan insentif pasca pelatihan. Nah, lalu setelah pelatihan dan juga mendapatkan sertifikat, Anda juga harus mengisi yang namanya survei, dan biaya untuk survei ini diperkirakan menghabiskan biaya yaitu sekitar 150 ribu rupiah per pesertanya atau per orangnya. Namun ada kabar baik lagi, setelah Anda tadi mendapatkan insentif juga pasca pelatihan, ini ada kabar baik lagi. Setiap survei yang Anda isi, Anda akan mendapatkan uang tunai yaitu 50 ribu rupiah per surveinya, yang kalau kita totalkan katanya ada 3 survei, kalau kita totalkan 50 ribu rupiah dikali 3, maka Anda juga akan mendapatkan uang 150 ribu rupiah hanya untuk mengisi survei. Jadi kalau kita totalkan semuanya, bahkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyatakan pemerintah akan menghabiskan uang yaitu atau insentif sekitar 3,65 juta rupiah hingga 7,65 juta rupiah per pesertanya atau per kepalanya untuk peserta program Kartu Prakerja yang dijalankan pemerintah ini sebagai informasi mulai tahun 2020 mendatang. Jadi bisa kita lihat dengan insentif dan juga pemberian reward gitu, ini bisa dibilang cukup menarik begitu ya, karena belum dapat kerja saja tapi insentif yang diberikan ini sudah cukup menarik. Lantas apa saja program-program yang ditawarkan oleh pemerintah? Apakah sesuai dengan kebutuhan kerja atau dunia kerja kita saat ini? Kita akan lihat, kita akan bergeser di slide berikutnya.
Ya, berikut kami paparkan untuk Anda program-programnya apa saja, di mana ini cukup menarik. Anda dapat memilih jadi barista bagi Anda yang tertarik untuk menyeduh kebahagiaan dalam secangkir kopi, hingga coding atau program yang memang banyak dicari di dunia kerja saat ini karena emang nggak semua programmer bisa melakukannya, yaitu melakukan coding. Dan selain dari menjadi barista dan juga coding tadi, ada juga program-program lainnya yang dikatakan oleh Menteri Ketenagakerjaan, yaitu bagi Anda yang hobi-hobi desain, ini ada juga program animasi dan juga desain grafis serta pelatihan bahasa Inggris dan juga komputer begitu ya. Jadi ini adalah beberapa program yang ditawarkan oleh Kartu Sakti di era pemerintahan Jokowi 2.0 ini, yang sekali lagi saya tekankan semua program-program ini berserta insentifnya akan memakan biaya sekitar 10 triliun rupiah dalam APBN kita tahun 2020 mendatang. Tapi ada hal yang menarik juga yang sejak wacana ini dikeluarkan ini menyita banyak perhatian, di mana banyak pihak mempertanyakan apakah pengangguran wajib dalam kutip digaji juga oleh pemerintah kita. Bagaimana pro dan kontranya, kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, sebagai perbandingan untuk Anda, untuk mengcompare begitu ya, kami paparkan untuk Anda 3 upah minimum terbesar di Indonesia. Di posisi pertama ada Karawang, yaitu dengan upah minimumnya sebesar 4,59 juta rupiah per bulannya, ini mengalahkan ibu kota Jakarta kita. Dan kemudian di posisi kedua ada Bekasi yang juga lebih tinggi dari Jakarta, yaitu 4,58 juta rupiah. Dan kemudian barulah ibu kota Jakarta kita dengan 4,26 juta rupiah upah minimumnya per bulannya. Dan apa ini artinya? Ini artinya upah minimum yang diberikan di setiap kota atau provinsi ini tidak ada yang mengalahkan insentif yang diberikan oleh pemerintah melalui program Kartu Sakti ini, yaitu sekali lagi saya tekankan di sini kami paparkan sekali lagi angkanya, yaitu mencapai 7,65 juta rupiah per bulannya. Jadi ini jauh lebih besar, bisa kita bilang jauh lebih besar dari gaji pertama yang akan didapatkan oleh para fresh graduate ini. Dan mungkin untuk sebagian orangnya begitu, dari gaji yang diberikan oleh pemerintah ini sebelum mereka mendapatkan pekerjaan ini jauh lebih besar dari gaji pertama mereka yang berada ya di kisaran 4,5, 4,8 dan juga 4,26 untuk di 3 kota ini gitu ya. Jadi mungkin bisa saja gitu ini membuat orang-orang berpikir kalau begitu enakan jadi pengangguran dong begitu ya.